Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ita Florida Bangun. Saya mengajar di SMK Immanuel 1 Kapanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saya juga peserta uji kinerja UKM PPG Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan nomor peserta 201502048035, NIM PPM 2301110090. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan mengadakan kegiatan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas hari ini membawa doa. Mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai juga kita literasi, yaitu menyanyikan lagu wajib. Siapa tadi tugasnya? Nyanyikan lagu wajib. Berdiri semua ya, nak. Yuk, berdiri. Ya. Halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Ya, Abdul, Adriansa, Andrean, Anta, Asru, Coki, Devandra, Fajar, Farel, Hendra, Heru, Christian, Marcel. Mulai pelajaran, biar semangat kita buka dulu dengan nyanyian kita ya. Oke? SMK bisa. SMK SMK bisa ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya ibu nanya dulu. Minggu lalu apa belajar kita? Puisi.
kan puisinya? Di mana kamu bisa lihat puisi? Di TikTok, mana lagi? YouTube. Iya, di mana lagi? Di buku, di YouTube, di buku paket, ada semua kan? Siapa yang pernah mengikuti perlombaan baca puisi? Dari kampung, dari desa, dari waktu SD. Saya membaca perlombaan membaca puisi tingkat kecamatan, misalnya lagi di sekolah, waktu di SMP. Ada? Ada tak, Bu? Nah, jadi itulah kemarin minggu lalu kita menceritakan tentang apa itu puisi, contoh-contoh puisi, dan membuat puisi. Dan terakhir kemarin saya suruh kamu membacakan puisi, ya kan? Masih ingat? Udah lihat? Masih halaman 177. Jadi kamu bisa melihat buku paketmu. Saya akan menjelaskan dari sini apa itu mengenai drama dan apa contohnya sambil kamu lihat buku paketnya, ya. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai apa itu drama, saya akan jelaskan mengenai apa tujuan pembelajaran kita ini mengenai drama. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu menemukan isi, alur tokoh drama yang ditonton dengan tepat secara berkelompok. Kedua, peserta didik mampu menemukan kebahasan dalam drama yang ditonton dengan tepat secara berkelompok. Ketiga, peserta didik mampu menyajikan ulang drama satu babak dengan memperhatikan isi dan kebahasan drama secara bertanggung jawab dan penuh kerjasama. Kemudian, peserta didik dapat mementaskan satu naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan secara kreatif. Nah, jadi sebelum saya jelaskan ini, tahu pernah lihat drama? Mana itu kamu lihat? Ya, bisa juga. Ada juga itu drama, misalnya ada di TV, di YouTube. Ada juga drama itu ada dua dia. Ada di atas berupa tokoh, ada percakapan, ada dialog. Ada juga drama yang berupa teks. Nanti ada di contoh di buku paket itu saya tunjukkan ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu itu apa drama dan teks drama. Drama adalah karya seni untuk mementaskan aksi peran, baik di atas panggung atau dapat pula non panggung. Nah, jadi kalau di non panggung seperti ini, lihat di televisi, di bioskop, yang film-film itu sepertinya itu drama itu, karena ada dia percakapan, ada orangnya, ada tokohnya, ada dialognya. Nah, bisa di televisi, bioskop. Kalau teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, acting yang dipentaskan. Contohnya teks percakapan. Nah, itu nanti ada contoh dipakai dia, bukan dilakonkan, bukan dipercakapkan, tapi dalam bentuk teks. Nah, itu nanti di buku paket ada contohnya. Dia teks, tahu artinya teks kan? Apa teks? Tulisan. Teks itu artinya tulisan. Ya. Unsur isi dan kebahasan drama. Ada judul. Kalau bikin drama itu salah judulnya kan? Kita nggak tahu itu apa kan gitu. Ada judul, tema. Apa kita baca? Yang pertama kita baca ya. Judul, tema, tokoh, ini cerita, alur, kesimpulan. Nah, jadi di drama teks drama itu harus ada yang ini di dalamnya. Dia terdapat di dalam teksnya itu. Jadi kita cari judulnya, apa temanya, apa inti ceritanya dan sebagainya. Lanjut. Kalau yang ini adalah unsur kebahasan dalam teks. Kalau yang tadi dramanya aja gitu, tokoh-tokohnya, pelakunya, percakapannya. Kalau yang ini berupa teks yang bentuk tulisan itu. Sama juga dengan yang lain, ada tambahannya sedikit saja. Coba kita baca dari pertama. Judul, tema, tokoh, isinya, alur, kesimpulan, fungsi, kata kerja, kata sifat. Nah, inilah unsur di dalam teks drama. Kalau yang tadi unsur isi dari dramanya. Nah, saya jelaskan satu-satu yang tadi pengertiannya. Judul artinya nama suatu drama. Ada judulnya jadi. Tema keseluruhan dari cerita drama. Kalau tokoh dan watak, tokoh adalah pelaku, ya kan, pelaku. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Kalau watak artinya sifat
sifatnya. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita atau drama. Sedangkan watak adalah tingkah laku perilaku seorang dalam cerita seperti watak baik, jahat, rajin, pandai, ya seperti itu. Alur adalah jadinya cerita dari awal sampai akhir. Nah, inti cerita adalah isi dari cerita dan drama. Kesimpulan atau amanat, pesan moral yang disampaikan dalam drama. Konjungsi artinya kata penghubung. Misalnya kata dan, atau, sebab, dengan, jika, agar. Kata kerja artinya yang menyatakan melakukan suatu pekerjaan ini. Menulis, membaca, mengambil. Kalau kata sifat, menyatakan keadaan situasi, kondisi pada tokoh dalam cerita. Baik, cantik, marah, sedih. Ini dari pelajari nih. Udah belajar kan? Kata kerja, kata sifat, kata penghubung. Kalau konjungsi itu kata penghubung. Dan, ibu dan ayah. Dan itu kata konjungsi namanya. Jadi kata-kata yang ini semua ada di dalam tes. Jadi nanti dicari mana kata konjungsinya, mana kata kerjanya, dan mana kata sifatnya. Jelas? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jelas? Ya, oke. Jadi yang tadi sudah jelas semua, nak? Ada penjelasan apa itu drama, unsur-unsur di dalamnya, itu tadi penjelasannya. Jadi untuk lebih jelas lagi, ini saya akan menampilkan contoh video dari drama. Videonya ini akan kita bahas nanti unsur-unsur di dalamnya. Nah, bisa kamu lihat dan kamu tonton, diperhatikan dia. Ya, udah? Nah, mari kita lihat.
Low battery. Please charge. Ya, oke. Jadi setelah kalian tadi menonton videonya, jadi itu dari contoh drama, kita akan bahas unsur-unsur di dalamnya dan unsur kebahasannya di dalamnya. Nah, jadi nanti saya tanya kamu satu persatu sampai yang tahu ini angkat tangan, dia yang jawab ya. Oke? Ya, Bu. Nah, kita lihat yang pertama. Judulnya apa tadi judulnya? Ya. Kejujuran dalam sekolah. Ya, kejujuran dalam sekolah. Yang kedua, apa itu temanya, Bu? Yaitu Tema kejujuran. ya, temanya adalah kejujuran. Yang ketiga, tokoh dan wataknya. Siapa? Kenal tokohnya? Si Muti. Muti bagaimana sifatnya? Nah, kemudian ada si Muti, ada si Dimas. Tahu tadi Dimas yang tukang tidur? Nampak kan di videonya? Nah, tapi sifatnya apa si Dimas? Dia jujur. Kemudian ada si Akbar. Apa tadi pekerjaan si Akbar yang lihat tadi? Main apa aja kerjanya? Dari kelas main HP aja dia. Dua orang tadi dia itu si Akbar dengan si Ali. Kemudian ada siswa cewek 3 orang yaitu si Ayudia, Aida dan Andri Putri. Nah, itu dari tiganya yang apa sifatnya dia itu? Membina temannya si Muti. Kan itu tadi kan? Dibilangnya si Muti mencuri uang ibu kantin. Nah, kemudian alurnya siapa yang tahu? Apa aku? Alur maju. Ya, alur maju, cocok. Itulah untuk dia unsur-unsur di dalamnya. Kemudian, ada lagi inti cerita dan kesimpulannya. Inti cerita, siapa yang bisa? Apa Daya? Silakan aku. Gambaran sekelompok siswa dengan wataknya masing-masing. Cerita yang sekelompok siswa tersebut memfitnah, berbohong, menuduh salah satu temannya. Iya, jadi dia menceritakan karakter siswa di situ. Ada yang malas, ada yang tukang fitnah, ada yang mengibuli temannya, seperti itu di dalam. Kemudian kesimpulannya terakhir, siapa yang mau tahu? Kesimpulannya apa yang kesimpulan cerita kita tadi? Angkat tangan, tiga itu. Ya, kesimpulannya kok. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam karakter siswa, dan siswa diharapkan bersikap jujur dan tidak berbohong. Ya, oke. Ya, oke. Jadi itulah dari unsur-unsur dari cerita yang kita tampilkan. Ada dramanya itu. Kemudian supaya lebih memperjelas kamu lagi, Ibu akan membagikan tugas secara kelompok. Jadi tugas kita sekali ini kita buat kita menjadi 4 kelompok. Ayo aku kita atur mejanya, jangan kuat-kuat, pelan-pelan menjadi 4 kelompok. Ayo. Memberikan tugas masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Di sini nanti misalnya itu kita bikin 1, 2, 3 dan 4. Dibuat nomor kelompoknya dan nama-nama kelompoknya di dalamnya. Nah, jadi saya bagikan. Misalnya ini kelompok 1 dibuat sudah di namanya aku. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tugasnya lihat aku dibuka lembarannya. Saya lihat. Tugasnya di sini ada petunjuknya. Pertama dulu bikin kelompok 1 gitu kan. Kemudian nama-nama anggota kelompok. Ketiga ada situ langkah-langkahnya. Bacalah tes drama di dalam. Ada nanti lembaran drama di dalam. Kemudian ada tugas di dalam LKPD ini. Kamu mencari unsur-unsur di dalamnya. Nah, di sini ada kertasnya, kamu tinggal mengisi. Yang mengisi ini hanya 1 orang saja. Cuma yang lainnya temannya nanti boleh ditulis di buku kertas lembar. Nah, jadi ini diisi, tetapi harus
Yang nggak ngerti boleh ditanya nanti ya, misalnya mana tema tokohnya bu, mana tokohnya gitu ya, ditanya. Ya ini kelompok 1, jadi sudah mana di atas. Nah ini kelompok 2, tanya yang nggak ngerti. Ya, nah, jadi apa ya bu? Ini nanti misalnya temanya apa? Itu dilihat tokohnya bagaimana wataknya, bagaimana tokoh si Gunarto, bagaimana tokoh si siapa lagi kamu? Ibu. Nah, ibu bagaimana? Penyayang, baik hati, sabar. Nah, pasti kalau ibu udah gitu ya. Nah, untuk kelompok ini juga seperti itu, dilihat tokohnya dan wataknya. Kalau watak itu sifat-sifat karakter dari si tokoh. Kalau itu gampang, cuma nyari ibu dan si Gunarto. Jelas nggak kok? Jelas, oke. Semangat ya, ayo sebelum kita lanjutkan kita mau ini yang kita sekali lagi. SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Oke, lanjutkan. Baik anak-anak, udah siap tugasnya? Bisa kita presentasikan ke depan kelas? Jadi nanti ada temannya yang mewakili ke depan dan diberi komentar oleh kelompok yang lain. Nah, jadi seperti itu ya, bergantian. Nah, kita mulai dengan kelompok 2. Ingin mempresentasikan tentang drama. Tema drama. Judulnya. Judul drama. Sosok ayah. Tema kehidupan sosial masyarakat yaitu rasa penyesalan. Tokoh atau watak ayah. Inti cerita. Drama menceritakan konflik di mana seorang kepala rumah tangga yaitu sosok ayah yang meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga menimbulkan faktor kebencian dari salah satu anaknya. Tanggapan dari ada isi teks. Pada naskah drama Ayahku Pulang terlihat pesan bahwa kita harus saling memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat olehnya atau orang lain karena dalam agama dilarang berhubungan. Terima kasih. Ya, jadi itulah dia hasil diskusi kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan angkat tangannya. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, apa aku? Bagus dengan sama teks. Jadi bagus hasilnya. Hampir sama dengan jawaban dari kelompok 4. Ya, oke, ada kelompok lain, kelompok 1. Bagaimana tanggapannya? Baik, ya, oke. Jadi terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Kita berikan tepuk tangannya. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok yang lain, yaitu kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan apa yang kami dapat dari kami. Perkenalkan, nama saya Indra Silaban. Nama saya Desno. Dan saya Anka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan berjudul Ayahku Pulang. 1. Menggunakan fungsi urutan waktu kronologis. Gunarto diam, berpikir kemudian kesal. Semua ini adalah karena ulah ayah hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil Mintarsi juga merasakan pahit getirnya kehidupan, tapi kita harus mengatasi kesulitan ini. Harus ini kewajiban itu sebagai abangnya aku harus lebih keras lagi berusaha. Hening sejenak lalu bicara kepada dirinya sendiri. 2. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Bicara tanpa melihat Gunarto. Malam hari raya Gunarto dengan suara beduk bersahut-sahutan. Gunarto lalu bergerak mendekati pintu. Pada malam hari raya seperti inilah ayah pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata. 3. Menggunakan kata kerja yang mengatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan.
Bicara tanpa melihat Gunarto, malam hari raya Narto dengarlah suara beduk itu sautan. Gunarto lalu bergerak mendekati pintu. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak menggunakan sepatu kaki. 4. Menggunakan kata sifat. Ibu, biarlah Narto, karena kalau ia sudah kawin nanti kepandaiannya itu tidak sia-sia nanti. Sekian presentasi kami dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi temanmu sudah mempresentasikan. Adakah tanggapan saran dari kelompok lain? Silahkan berikan tanggapan, baik guru, ada kurangnya, atau memang sudah bagus, ada? Kelompok 1 ada keterangan? Coba. Nah, jadi dari kelompok 1 sudah bagus. Kelompok 3 gimana anakku? Udah bagus hasilnya? Bagus, jadi itulah hasil dari kelompok 4. Sudah dijelaskannya semua. Nah, kita berikan tepuk tangannya. Ya, baiklah, jadi tadi kita telah menonton sebuah video dan juga tadi sudah LKPD-nya membahas drama yang di dalam tes. Kemudian beberapa kelompok tadi sudah mempresentasikannya. Nah, itulah dia drama. Nah, jadi bagaimana cara mencari unsur kebahasan di drama itu? Jadi harus dibaca dulu teksnya, dilihat sikapnya, dilihat wataknya supaya kita tahu bagaimana isi drama itu. Nah, jadi apa gunanya dipelajari seperti ini? Supaya dalam setiap drama kita tahu itu apa temanya, apa judulnya, apa isinya, kebahasaannya. Nah, dengan bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan membaca teks kalau dramanya berupa teks. Dan menonton video apabila dramanya berupa video atau dialog. Jadi itulah gunanya kita membaca atau menonton dari video drama. Nah, udah jelas anak-anak? Nah, jadi itulah kegunaan dari kita membuat drama. Nah, jadi untuk tugasmu nanti di rumah untuk minggu depan, setiap kelompok mencari contoh drama masing-masing. Misalnya kelompok 1 dicari di mana, di YouTube di mana, cari contoh drama. Kemudian nanti minggu terakhirnya lagi kita mementaskan drama itu, kita buat, kita laporkan drama itu. Nah, jadi tugas untuk selama 3 hari ini dikumpulkan dari Selasa, mencari contoh drama. Bisa? Nah, jadi pertemuan depan sudah kita kumpulkan hasil drama kita itu. Oke, jadi saya tanyakan apa manfaat kita mempelajari drama ini bagi para siswa. Coba ada yang tahu aku, silakan. Ya, padaku. Kami mendapatkan wawasan tentang adanya sebuah peristiwa. Ya, di dalam isi drama tersebut kan gitu. Ya, udah ngerti semua aku? Ya, jadi tugasmu itu sudah selesai LKPD-nya. Kemudian tugas rumahnya untuk hari Selasa mencari contoh drama. Nah, jadi untuk pembahasan hari ini cukup. Bukunya boleh disimpan. Ya. Jadi sebelum pelajaran kita akhiri, kita tutup lagi dengan doa untuk pulang selesai pelajaran. Nah, siapa yang memimpin ke depan? Ayo, doa pulang aja. Ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai.